Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Sohib. Saya merupakan salah satu staf pengajar di program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah Statistik Penelitian Pendidikan. Mata kuliah Statistik Penelitian Pendidikan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 satuan kredit semester atau 3 SKS yang terdiri atas kegiatan pembelajaran, teori, dan praktek. Mata kuliah ini wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi pendidikan agama Islam pada semester 4 dan menjadi salah satu mata kuliah utama dalam kelompok kompetensi khusus program studi PAI UMS. Mata kuliah ini termasuk dalam rumpun mata kuliah riset dan metodologi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebelum menempuh mata kuliah seminar proposal pada semester 6. Penyelenggaraan mata kuliah ini diarahkan untuk mendukung pencapaian salah satu profil lulusan program studi PAI, yaitu menjadi asisten peneliti dalam bidang pendidikan agama Islam yang memiliki kemampuan berpikir integratif. Mata kuliah Statistik Penelitian Pendidikan mengukur 5 capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK 2, yaitu mengenai skala pengukuran data kuantitatif. Adapun sub CPMK yang akan dicapai adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis skala pengukuran data yang meliputi skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Pemahaman terhadap skala pengukuran ini sangat penting karena akan menentukan teknik analisis statistik yang tepat dalam suatu penelitian. Secara umum, statistik penelitian pendidikan membahas konsep, prosedur, serta teknik pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan interpretasi data kuantitatif dalam penelitian pendidikan. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menggunakan metode statistik secara tepat, logis, sistematis, dan bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan penelitian pendidikan. Untuk buku referensi yang digunakan dalam pembelajaran adalah Statistik Pendidikan dilengkapi perhitungan SPSS dan Excel, dan Statistik Terapan Konsep Contoh Analisis Data. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, saya ingin bertanya tentang kabar mahasiswa sekalian. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sudah makan siang? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya. Insya Allah kita pada hari ini ingin melanjutkan perkuliahan kita, yang mana pada pertemuan kita yang pertama sudah pun kita mulai ya. Masih ingat topik yang kita bahas pada minggu yang lalu? Topik yang kita bahas pada minggu yang lalu terkait dengan definisi dan istilah penting. Betul tidak? Masih ingat? Masih. Iya, saya lupa. Kan minggu lalu saya berikan namanya PR ya di LMS. Apakah sudah dikerjakan? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya melangkah ke topik selanjutnya, yaitu topik yang kedua, saya ingin bertanya kepada mahasiswa apakah masih ingat tentang topik yang kita diskusikan pada minggu yang lalu terkait dengan definisi dan istilah penting. Baik, saya ingin bertanya, apa definisi daripada statistik itu? Siapa yang ingin menjawab? Ya, Mas, silakan. Jawabannya apa?
statistik itu adalah seperangkat metode dan aturan untuk mengatur, meringkas, dan menafsirkan informasi. Betul sekali. Jadi statistik itu adalah metode ataupun seperangkat ya alat yang kita gunakan untuk menyederhanakan, meringkas dan menganalisis data, gitu ya. Sehingga mudah. Kalau tanpa statistik berarti nanti ketika kita ingin menganalisis data kita akan mengalami yang namanya kesulitan, betul ya? Betul. Baik. Sekarang pertanyaan yang kedua, apa peranan statistik di dalam dunia penelitian? Siapa yang ingin menjawab? Ya, Mbak, silakan. Untuk peneliti dalam menentukan sampel dari populasi sehingga lebih representatif. Betul sekali. Statistik juga berperan untuk apa? Menentukan sampel dari populasi. Karena apa? Populasi itu kan jumlahnya sangat besar ya. Maka untuk menentukan sampel dari banyaknya populasi, kita juga memerlukan yang namanya statistik supaya lebih maksimal ataupun betul di dalam penentuan sampel. Alhamdulillah ini masih ingat semuanya tentang materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Alhamdulillah. Maka sekarang topik yang akan kita bahas di minggu yang kedua ini adalah skala pengukuran ya. Skala pengukuran. Apakah ada yang sudah tahu apa itu skala pengukuran? Mungkin belum tahu ya karena saya memang belum menjelaskan secara rinci tentang skala pengukuran. Baik, Mas dan Mbak sekalian. Insya Allah hari ini kita ingin membahas tentang skala pengukuran dan ini menjadi topik yang kedua kita yang akan kita bahas di minggu yang kedua ini. Baik, sebelumnya saya ingin sedikit memberikan pendahuluan tentang skala pengukuran. Jadi skala pengukuran ini merupakan alat ya, namanya skala pengukuran berarti di situ ada alat ukur ya begitu ya. Karena memang di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya, kita kalau ingin mengukur sesuatu dan untuk mendapatkan ukuran yang akurat perlu alat bantu, betul kan? Maka kita perlu untuk menggunakan alat bantu supaya apa? Mendapatkan ukuran yang tepat kan gitu ya. Coba saya ingin bertanya kepada mahasiswa sekalian, sebutkan contoh alat ukur tuh. Coba angkat tangan. Apa Mas? Apa? Penggaris. Apakah betul penggaris? Ya ada di situ. Ada penggaris juga ya. Ada jangka dan lain sebagainya. Apalagi yang lain? Silakan. Selain daripada penggaris ya. Oh timbangan. Apakah timbangan ada? Ada juga meskipun memang belum muncul di slide itu ya, begitu ya. Ada timbangan. Ada apa lagi? Termometer. Kalau kita ingin mengukur apa tuh? Termometer itu digunakan sebagai alat untuk apa? Mengukur suhu kan gitu ya, supaya tahu suhunya berapa, maka perlu alat juga supaya hasilnya akurat. Betul. Selain daripada itu di sini disebutkan juga ada apa itu? Meteran gulung begitu ya. Tahu meteran gulung? Untuk apa itu? Untuk mengukur apa meteran gulung tuh? Nah, sekarang saya hubungkan dengan skala pengukuran dalam konteks penelitian begitu ya. Maka skala pengukuran ini kenapa perlu untuk dilakukan terlebih dahulu di dalam penelitian? Karena memang sejatinya ya, Mas dan Mbak sekalian, sebelum kita itu mengolah data, begitu ya, karena memang data yang kita dapatkan dari responden kita, selanjutnya data tersebut akan ataupun harus kita olah dan akhirnya harus kita analisiskan gitu ya. Maka sebelum untuk menganalisis data, kita itu perlu terlebih dahulu untuk menentukan skala pengukuran. Dan ini penting kita lakukan terlebih dahulu supaya apa? Karena memang data yang kita dapatkan dari responden kita, ketika kita data collection itu ya, kita mendapatkan data dari responden kita, data yang kita dapatkan dari responden kita itu berbeda-beda bentuknya. Dan berbeda-beda juga karakteristiknya, sehingga data yang kita dapatkan dari responden itu memang tidak sama. Nah sekarang sebelum saya lanjutkan penjelasan tentang skala pengukuran ini, ada yang ingin bertanya? Ya silakan Mas. Izin bertanya Pak, seberapa penting seorang peneliti menentukan skala pengukuran sebelum menganalisis data?
sangat penting, bahkan ini wajib ya untuk dilakukan terlebih dahulu. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kenapa seorang peneliti setelah mendapatkan data dari responden harus menentukan skala pengukuran dulu, mengelompokkan datanya? Karena nanti setelah itu peneliti harus tadi itu ya menentukan jenis statistik. Nah, setelah kita tentukan jenis statistik apa yang digunakan, nanti ada hubungannya dengan menentukan analisis datanya seperti apa gitu. Maka kalau di awal kita belum melakukan pengelompokan data, menentukan skala pengukuran, nanti kita di dalam proses selanjutnya akan mengalami kesulitan ya di dalam menentukan jenis statistik tadi. Maka perlu untuk dilakukan di awal mas gitu ya. Ini pentingnya statistik ataupun pentingnya skala pengukuran supaya dilakukan terlebih dahulu untuk mempermudah kita di dalam analisis data. Paham ya begitu ya? Baik, saya lanjutkan, oke? Paham ya begitu ya? Baik, saya lanjutkan sekarang. Nah, sekarang saya akan melanjutkan dalam konteks penelitian. Seperti tadi itu ya, kita sampaikan dari pertanyaan Mas tadi, kenapa seorang peneliti itu harus menentukan jenis ataupun skala pengukuran terlebih dahulu? Nih, inilah jawabannya. Jawabannya adalah supaya kita itu terhindar dari yang namanya kesalahan. Kesalahan dalam apa? Analisis data. Karena memang di dalam pendekatan analisis data itu kita akan menggunakan analisis statistik. Semua ada prosedurnya, semua ada metodenya begitu yang harus memang diikuti oleh seorang peneliti gitu ya supaya datanya hasilnya itu akurat. Baik. Terus apa akibatnya kalau seandainya kita lalai atau lupa menentukan skala pengukuran? Nah, ini akibatnya hasil penelitian mungkin kurang tepat. Begitu ya. Ataupun nanti kalau hasilnya kurang tepat, nanti datanya juga akan susah untuk diinterpretasikan. Tidak bisa diinterpretasikan. Begitu ya. Terus kemudian kalau seandainya sulit diinterpretasikan, nanti ada lagi akibatnya lagi ya. Hasilnya pun, kesimpulannya pun tidak sesuai. Kesimpulannya pun tidak akurat kan gitu ya. Maka untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan yang akurat dan sesuai, maka langkah pertama sebelum data itu dianalisis harus menentukan skala pengukuran terlebih dahulu. Paham ya? Begitu, baik. Nah sekarang skala pengukuran itu juga sebagai simbol ya. Kita ingin mengelompokkan data, maka di dalam pengelompokan data itu perlu ada yang namanya simbol. Untuk apa? Membedakan data tersebut antara data satu dengan data yang lain. Kalau sudah ada simbolnya, nanti kedepannya kita sangat mudah untuk mengelompokkan data tersebut. Gitu ya, baik. Nah sekarang skala pengukuran itu ada berapa? Nah, gitu ya. Tadi kita kan sebagai peneliti gitu ya. Di awal sebelum kita tentukan jenis statistik, maka perlu untuk menentukan skala pengukuran. Nah sekarang ada 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal. Apa? Skala nominal ya. Itu yang pertama. Nanti kita akan bahas satu persatu. Terus kemudian yang kedua adalah skala ordinal. Skala apa? Ordinal. Kemudian yang ketiga adalah interval. Apa? Interval. Dan yang terakhir adalah skala rasio. Apa? Skala rasio. Jadi ada 4 ya skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal, yang kedua adalah skala ordinal, yang ketiga adalah skala interval, terus kemudian yang terakhir adalah skala rasio. Baik mahasiswa sekalian, kita akan bahas satu persatu ya. Mudah-mudahan cukup waktunya ini ya, kita bahas ya satu persatu. Kita mulai dari skala nominal terlebih dahulu. Baik. Skala nominal itu apa? Nah, ini sebagai skala pengukuran nomor pertama ya. Di sini disebutkan bahwasanya skala nominal itu adalah skala yang digunakan dalam penelitian dan bentuknya paling sederhana gitu ya. Namun ketika kita itu mengelompokkan data, nanti kalau seandainya kita menggunakan angka, begitu ya, 1 untuk data A, 2 untuk data A, maka angka-angka ini hanya sebagai simbol. Apa? Sebagai apa?
hanya sebagai simbol yang mana hanya untuk kita gunakan untuk membedakan data-data tersebut begitu. Sehingga angka-angka ini memang tidak mempunyai arti begitu. Baik, saya akan memberikan contohnya untuk skala nominal. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah ini, pertama ada jenis kelamin, begitu. Jenis kelamin yang sini jenis kelamin itu ada berapa? Dua ya. Yang pertama adalah laki-laki, yang kedua adalah perempuan. Nah, di sini untuk laki-laki kita beri simbol angka 1. Sedangkan yang kedua adalah perempuan. Maka angka yang kita gunakan untuk simbol laki-laki dan perempuan ini sejatinya tidak mempunyai makna ataupun arti. Ini hanya kita gunakan sebagai apa tadi? Simbol. Bukan berarti laki-laki kita letakkan di angka 1 itu terbaik, nomor 1 gitu ya. Tidak, ini hanya sebagai simbol. Bisa jadi laki-laki bisa saya letakkan di nomor 2. Karena memang tadi seperti yang saya sampaikan, untuk skala nominal, angka-angka yang kita gunakan ini hanya sebagai simbol. Seperti contoh yang pertama adalah jenis kelamin. Yang kedua adalah agama. Di Indonesia ada berapa agama yang diakui oleh pemerintah? Ada 5 ya, baik. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah Katolik, yang ketiga adalah Kristen Protestan, yang keempat adalah Hindu, dan yang kelima adalah Buddha gitu ya. Ini saya letakkan Islam nomor 1 begitu. Ya memang kalau berdasarkan jumlah pemeluknya ya, Islam itu mempunyai pengikut yang paling banyak. Maka sejatinya kalau saya letakkan Islam itu di angka 1, bukan berarti Islam itu mempunyai ataupun mendapatkan yang namanya posisi tertentu kan begitu ya. Nah, ini hanya digunakan ataupun kita menggunakan angka-angka ini sebagai simbol saja gitu ya. Baik. Bisa jadi nanti saya bisa juga meletakkan Buddha ini di nomor 1 kan begitu ya. Karena memang angka-angka ini juga saya maksudkan untuk hanya digunakan sebagai simbol. Baik, yang kedua adalah golongan darah. Ada berapa golongan darah itu? 4 ya. 1A, yang kedua B, yang ketiga AB, yang keempat O. Adakah golongan darah yang lain? Darah biru misalkan, tidak ada ya. Gitu. Jadi hanya 4 ini begitu ya, ataupun campuran gitu. Jadi di sini ya bisa kita lihat bahwasanya ya 1, 2, 3, 4 ini simbahnya digunakan sebagai simbol. Bukan berarti golongan darah A itu saya letakkan nomor 1 paling bagus gitu ya. Enggak gitu ya. Terus kemudian O di angka 4 itu, wah ini kurang bagus. Tidak seperti itu. Karena memang sejatinya angka-angka yang kita gunakan di dalam data nominal ini hanya sebagai apa tadi? Simbol. Baik, ini yang pertama. Jelas ya, begitu ya? Baik. Nah sekarang saya sebelum melanjutkan ke skala pengukuran yang kedua, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan Mbak. Di dalam data nominal, apakah kode untuk laki-laki dan perempuan itu harus angka 1 dan 2? Oh ya, apakah ini ya laki-laki itu hanya harus angka 1 begitu ya? Ya terus kemudian perempuan 2. Apakah simbol itu hanya ya diperuntukkan untuk angka? Tidak. Kita juga bisa menggunakan simbol berupa abjad misalkan. Misalkan contohnya laki-laki ini saya berikan simbol A. Terus kemudian yang perempuan saya berikan simbol B, begitu ya? Bisa saja. Ataupun laki-laki ini saya berikan simbol 0. Kemudian yang perempuan itu saya berikan simbol 1 gitu. Jadi memang di sini ya seperti yang saya sampaikan untuk skala nominal ini simbol yang digunakan bukan untuk membeda-bedakan, tetapi hanya sebagai apa tadi label ataupun simbol, gitu ya. Baik, itu Pak ya. Baik. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke skala pengukuran yang kedua. Setelah kita bahas skala pengukuran yang pertama yaitu data nominal, sekarang ada namanya skala pengukuran yang kedua yaitu skala ordinal. Gitu ya. Kalau tadi skala nominal
kita gunakan itu hanya sebagai simbol. Namun untuk skala ordinal ini, angka-angka yang kita gunakan itu memang ada artinya. Dan biasanya di dalam skala ordinal itu ya, data itu kita susun dengan baik gitu, dari mungkin yang paling kecil ke yang paling besar, ataupun kita susun dari yang paling rendah ke yang paling tinggi gitu. Karena memang tujuannya ingin membuat yang namanya ranking gitu. Baik, saya akan memberikan contohnya untuk skala ordinal ini ya. Nah ini contohnya nomor 1, pengetahuan klien tentang COVID-19 nih. Ini meminta kita untuk memberikan yang namanya apa ya, mungkin ya, pengetahuan ya, perspektif kita atau respon kita terhadap pengetahuan kita terhadap apa, COVID-19. Nomor 1 baik. Terus kemudian nomor 2 cukup di situ. Terus kemudian nomor 3 adalah kurang. Nah, apakah nomor 1 baik ini sama dengan nomor 2 cukup? Kan tidak. Begitu ya. Nah, maka selalunya ya nomor 1 itu yang paling baik, begitu ya. Nomor 2 ya bawahnya, nomor 3 itu ya bawahnya lagi kan, begitu ya. Itu nomor pertama. Paham ya yang ini ya? Baik. Karena memang sejatinya angka itu memang digunakan untuk membuat yang namanya perankingan. Gitu ya. Baik, yang kedua adalah tingkat pendidikan. Nomor 1 rendah, ataupun nanti dibalik begitu ya. Nomor 2 adalah menengah, nomor 3 adalah tinggi gitu ya. Kalau ini kebalikannya ya. Nomor 1 itu mungkin dibuat yang paling rendah begitu ya. Biasanya kan begitu ya. Kalau kelas 1 itu kan paling rendah gitu. Nomor selanjutnya adalah kelas 2 dan selanjutnya kalau kita berbicara untuk tingkat pendidikan. Nah, terus kemudian sikap seseorang terhadap suatu pernyataan. Nomor 1 sangat tidak setuju. Biasanya ini skalanya yang kita berikan untuk responden kita ya, ketika kita diminta untuk membuat ataupun memberikan respon untuk pertanyaan itu, biasanya skala itu ya dibuat seperti ini. 1 sangat tidak setuju, nomor 2 adalah tidak setuju, terus kemudian nomor 3 adalah netral, nomor 4 setuju, nomor 5 yang paling tinggi itu biasanya sangat setuju gitu. Baik, ini adalah skala ordinal. Kebalikannya ya tadi ya, daripada skala nominal. Baik, gitu ya. Baik, paham ya ini ya? Semuanya paham ya? Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ya pembahasan untuk skala pengukuran yang ketiga. Skala pengukuran yang ketiga itu adalah skala interval. Skala apa? Interval. Baik. Nah, sekarang skala interval itu apa mahasiswa sekalian? Di sini disebutkan bahwasanya skala interval itu menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain. Biasanya interval itu diperuntukkan untuk mengetahui jarak gitu. Ini kan ada jaraknya antara Mas dengan Mbak ini ya. Ini jaraknya berapa? Nanti itu bisa diketahui dengan skala interval. Ataupun Mas yang duduk nomor 2 itu dengan yang apa namanya itu yang depan ini itu bisa diukur dengan skala interval juga. Karena memang sejatinya ini digunakan untuk menunjukkan jarak antara satu benda, satu objek begitu, satu data dengan data yang lain. Tetapi ini yang harus digarisbawahi. Untuk skala interval itu tidak mempunyai nilai nol mutlak. Adakah contoh yang lain? Masih banyak lagi. Tapi saya yakin ya, ini dengan beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, mahasiswa sudah mampu ataupun bisa membedakan ataupun memahami ya antara skor nominal, ordinal, dan juga interval. Nah, sekarang yang terakhir adalah skala rasio. Skala apa? Rasio. Apa itu skala rasio itu? Skala rasio itu ya ditujukan pada hasil pengukuran yang memang bisa dibedakan. Dan biasanya kita menggunakan skala rasio itu untuk kelipatan misalkan. Contoh 2 kali lebih banyak ataupun setengah dari kan begitu ya. Ini kita selalu menggunakan skala rasio itu untuk kelipatan begitu ya. 2 kali lebih banyak, 2 kali lebih tinggi kan begitu ya. Nah, ini kebalikan dari skala interval tadi. Kalau skala interval tadi itu tidak memiliki nilai nol mutlak, maka untuk skala rasio itu memiliki nilai nol mutlak. Saya berikan contohnya. Kalau seandainya berat benda itu 0 kg, ya itu berarti 0 kg berarti ya memang tidak ada beratnya sama sekali. Kan beda dengan suhu tadi ya, 0 derajat
Bukan berarti tidak ada suhunya sama sekali, masih ada lah suhunya, mungkin bisa jadi 0,1. Tetapi kalau dalam konteks rasio ini, berat benda ini ya, kalau 0 derajat memang ya tidak ada beratnya sama sekali. Gitu ya, paham ya begitu ya? Baik. Nah sekarang, selanjutnya, nah ini yang perbandingan ini. Contoh, benda A itu beratnya 60 kg, sedangkan benda B itu 120 kg. Maka di sini bisa diberikan kesimpulan bahwasanya berat benda B 2 kali lebih berat dibandingkan benda A. Gitu ya? Baik. Nomor 2. Contoh nomor 2. Tinggi badan Cristiano Ronaldo. Tahu nggak Cristiano Ronaldo? Tahu ya pasti ya. Mbak-mbak ini tahu nggak? CR7 itu. Mau tahu ya. Tingginya adalah 190, sedangkan tinggi badan Lionel Messi, wah, ini pemain bola semuanya ya. Hanya 95, ini contoh saja. Pak, kok cuma 95, ini contoh ya. Maka di sini ya bisa diberikan kesimpulan bahwasanya tinggi badan Cristiano Ronaldo itu lebih tinggi 2 kali dibandingkan dengan tinggi badan Lionel Messi. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga misalkan, nilai ujian matematika Spiderman adalah 50. Nah, ya. Kemudian nilai ujian Batman adalah 100. Maka di sini sudah bisa diberikan kesimpulan rasionya adalah nilai Batman adalah 2 kali nilai Spiderman. Baik, sudah bisa dipahami semuanya ya, beserta contoh-contohnya ya. Baik. Nah sekarang tadi itu skala pengukuran ada berapa? 4 ya. Yang pertama apa? Skala pengukuran nominal. Yang kedua ordinal. Yang ketiga interval. Yang keempat rasio. Baik, adakah pertanyaan? Baik, apa Mbak? Apakah nilai ujian siswa itu berarti sama sekali tidak memiliki pengetahuan? Ya tidak. Kalau nilainya 0, misalkan masnya dapat nilai 0, bukan berarti masnya tidak punya pengetahuan sama sekali. Tidak. Nilai 0 itu kan terletak pada betul atau tidaknya, ataupun ini ya tepat atau tidaknya kita dalam menjawab ya. Gitu. Ini bukan merepresentasikan kalau nilainya 0 berarti tidak punya pengetahuan sama sekali. Tidak seperti itu ya. Tetap punya pengetahuan, cuman jawabannya tidak tepat kan begitu ya. Baik. Nah sekarang karena ini kita sudah bisa memahami semua skala nominal ini ya, dan ordinal, begitu juga skala rasio, terakhir adalah skala interval tadi. Saya ingin memberikan yang namanya latihan, kita jawab bareng-bareng ya. Baik. Nah sekarang di sini disuruh menentukan skala pengukuran pada masing-masing item berikut ini ya, begitu ya. Umur kira-kira masuk skala nominal, masuk tidak? Masuk. Umur tidak ya. Kemudian skala ordinal masuk, skala interval masuk, skala rasio masuk tidak? Masuk. Baik, sekarang umur ini sekarang kita pilih saja ya, tidak semuanya kita. Baik, Mas dan Mbak sekalian, saya kira sampai di sini ya perjumpaan kita inilah ya tentang skala pengukuran yang memang menjadi topik utama kita pada hari ini ya, begitu ya. Baik. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, semuanya sudah bisa memahami ya tentang 4 skala yang memang kita pelajari dan menjadi topik utama kita pada hari ini. Jangan lupa setelah ini ada PR yang harus wajib dikerjakan oleh mahasiswa sekalian. Silakan buka sepadannya masing-masing. Kemudian di sana nanti akan ada latihan tentang skala pengukuran yang memang harus bisa dijawab oleh mahasiswa sekalian. Baik, saya kira sampai di sini perjumpaan kita yang sudah belajar banyak hal, yaitu khususnya tentang skala pengukuran. Mari kita tutup kelas kita pada kali ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.